Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan semua langit dan bumi beserta dengan seluruh isinya. Tidak lupa kita mengucapkan salam salam dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ketemu lagi saat ini di perjalanan hidup. Channel Abu Mikdad, alhamdulillah, terima kasih yang udah support terus, yang udah follow terus, untuk yang udah komen, subscribe, silakan. Yang belum subscribe bisa subscribe karena subscribe itu gratis, alhamdulillah. Nah, kita nggak mau lama-lama waktu mukadimahnya. Nah, saat ini kita sudah sampai tiba di perjalanan hidup saya, khususnya setelah hijrah, itu mempelajari bab yang paling penting yang selama ini saya malu-malu untuk belajar saat itu ya. Nah, yang saat itu saya masih malu-malu untuk belajarnya karena melihat dari usia saya itu saya canggung gitu untuk nanya-nanya tentang sholat. Ini saat itu tentang sholat. Saya pengen tarik mundur sedikit. Saat saat hijrah hijrah kami itu, saya yang paling berat itu sholat, khususnya di sholat subuh itu beratnya luar biasa, masya Allah. Dari sekitar setahun lah itu sholat subuh saya itu bolong-bolong, intinya bolong-bolong banyak, malah lebih banyak bolongnya, masya Allah, banyak berdosanya daripada harus mengerjakannya. Nah, titik balik saya saat itu adalah ketika saya pindah dari kontrakan saya menuju ke rumah susun waktu itu. Situlah titik baliknya. Nah, cuman ada yang saya pengen ceritain sedikit mengenai pembelajaran saya tentang sholat. Jadi proses saya menjalani atau semangat untuk sholat adalah, pertama, saya nggak tahu keutamaan sholat itu apa. Gimana ceritanya itu sholat ada. Pertama kali orang yang sholat itu siapa. Lalu sholat itu ternyata ada variannya, banyak variannya gitu. Banyak sekali. Yang bikin saya kesentuh banget itu adalah saat itu saya dengar salah satu penceramah yang bilang bahwa sholat adalah ibadah yang Allah perintahkan langsung dari langit. Jadi semua ibadah, semua syariat itu turun melalui Jibril baru ke Nabi Muhammad SAW di bumi, di bumi, di atas bumi ini. Tapi kalau sholat enggak, sholat Allah ciptakan satu tempat khusus, yaitu satu peristiwa khusus, yaitu Isra dan Mi'raj. Pas Rasulullah SAW Mi'raj ke langit, itu Rasulullah dapat perintah khusus, yaitu untuk syariat sholat. Syariat sholat itu luar biasa gitu, karena perintahnya langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang mengucapkan langsung, memerintahkan langsung kepada Nabi-Nya Muhammad SAW untuk bahwa ini ada perintah sholat. Itu saya luar biasa kaget itu. Waduh, ada fakta baru ternyata. Ternyata sholat itu perintah yang Allah terapkan langsung, secara langsung dari Allah ke Rasulullah SAW tanpa melalui Jibril. Karena Jibril kalau nggak salah cuma sampai di Sidratul Muntaha kalau nggak salah ya. Koreksi aja kalau misalnya salah. Dari pertama lagi kedua, akhirnya pertama kali diterbitkan itu 50 ayat. 50 waktu. Bayangin 50 waktu. Turun ke langit ke-5, langit ke-6 ketemu sama Nabi Musa alaihissalam. Kata Nabi Musa alaihissalam, sesungguhnya umatmu gak akan mampu, gak akan sanggup. Mintalah keringanan lagi pada Rabbmu. Lalu Rasulullah SAW balik lagi ke atas, turun lagi, diturun lagi 5, terus Nabi Musa memotivasi Rasulullah SAW untuk terus meminta pengurangan jumlah waktu sholat. Akhirnya nyampe di angka 5 waktu sholat. Kata Nabi Musa, terus minta lagi pengurangan. Kata Rasulullah SAW, aku malu. Sini ada beberapa pandangan orang, yaitu Allah nggak mungkin nego-nego kayak gitu. Allah maha mengetahui gitu. Iya benar, tapi apa namanya, ini adalah bentuk ijtihad dari Rasulullah SAW, diskusi dengan Nabi Musa alaihissalam, dan Allah pasti akan tahu ujungnya bagaimana. Kenapa? Darinya adalah Allah dengan 5 waktu tersebut Allah jadikan setiap sholatnya 10 pahala, jadi kita tetap dapat 50 waktu
Seperti kalau kita sholat 5 waktu, seperti dapat pahala 50 waktu gitu. Kurang lebih kayak gitu. Jadi pertama itu yang saya bikin kaget, ternyata ada fakta bahwa sholat itu dapat perintahnya langsung dari Allah yang pencipta langit dan bumi ini, yang menciptakan semuanya. Itu fakta menarik pertama yang bikin saya tercengang gitu, yang bikin saya kaget. Wow, oke, berarti memang kalau udah bosnya yang minta ya harus turutin, harus dijalanin, nggak bisa enggak. Tuh. Terus yang kedua, sholat itu yang bikin saya kaget juga, ternyata sholat itu tempat paling dekatnya hamba kepada Allah, khususnya ketika sujud. Kepala kalau kita dibercandain, tempeleng gitu, pasti kita nggak terima. Anggota tubuh lain terima, oke lah kita. Cuma kalau kepala kayaknya nggak ada gitu. Tapi saat sujud, saat sedang sholat sujud khususnya, itu kita taruh tempat yang paling mulia kita di kepala, di bawah tanah, di bawah kita sujudkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di situ tempat kita meminta kepada Allah, kita berharap, berdoa sebanyak-banyaknya di saat lagi dalam kondisi sujud itu, banyak berdoa. Di situ ternyata tempat komunikasi antara hambanya dan Allah. Itu saya baru tahu di situ, karena saya langsung semakin giat untuk melakukan sholat itu di situ. Setelah saya tahu keutamaannya dan kapan dia turun gitu, keutamaannya ternyata salah satunya adalah membuat tenang. Sholat itu membuat tenang. Itu saya nggak tahu kenapa, setelah saya selesai, khususnya kalau saya sholat subuh sama saya sholat isya, itu hati saya langsung plong, kayak I'm free gitu, kayak enak banget, lega sekali gitu. Nggak ada yang bisa ngalahin gitu. Rasanya lega banget, masya Allah, enak. Nah, berjalan waktu saya belajar tentang keutamaan semua sholat. Terus setelah saya coba jalankan, itu ternyata ada varian-varian lainnya gitu. Maksudnya varian-varian lain kayak sholat sunnah, sholat jenazah, sholat gerhana. Saat itu saya dapat sholat gerhana juga. Sunnah kan banyaknya, ada sunnah qobliyah, ba'diyah, tahiyatul masjid, sunnatul taubah, hajat pun bisa. Kalau misalnya kita punya hajat, kita langsung sholat tundukkan kepala kepada Allah. Banyak variannya gitu. Cuma saya waktu itu pernah offside. Sholat qobliyah sama ba'diyah itu kalau nggak salah namanya sunnah rawatib. Itu ada 12 rakaat kalau nggak salah. Dua itu qobliyah subuh, 4 qobliyah asar, 2 ba'diyah asar. Ulang. Sholat rawatib itu sunnah ada 12 kalau nggak salah. 2 sunnatul fajar atau qobliyah subuh, 4 qobliyah zuhur, 2 ba'diyah zuhur. Asal nggak ada kalau di rawatib, paket rawatib nggak ada. Lalu 2 itu sholat ba'diyahnya maghrib, dan 2 ba'diyahnya isya. Berarti kurang lebih berapa? 13 gitu. 13 rakaat. Cuma saya waktu itu pernah offside itu gini. Saya lupa, saya belajarnya waktu itu mungkin nggak terlalu mendengarkan, nggak terlalu nyimak. Saya sholat ba'diyah subuh. Wah, saya udah qobliyah, lalu sholat subuh. Ini saya cerita sedikit mengenai pengalaman saya waktu itu. Pertama kali saya debat sholat subuh, saya datang. Saya waktu itu qobliyahnya langsung di masjid dekat rumah. Terus setelah itu saya qobliyah, saya sholat subuh. Setelah sholat subuh zikir, setelah sholat habis itu langsung sholat ba'diyah subuh. Wah, kelas sholat ba'diyah subuh saya langsung ditungguin sama orang-orang, diajak ngobrol. Ini apa antum melakukan sholat ini? Saya bilang ya saya sholat ba'diyah. Dia bilang gitu. Nggak ada sholat ba'diyah subuh, dikasih tau sama dia. Saya ngotot waktu itu. Wah, waktu itu masih belum ada ilmu. Cuman saya belajar kayak nggak aja gitu, ternyata nggak ada ba'diyah subuh. Waduh, saya pertahankan hujah saya tuh, wah sampai mati gitu ibaratnya gitu kan. Wah, kebetulan orang yang ngeselin kan, itu kalau nggak salah ada 2 orang. Akhirnya kita itu nggak sepakat
nggak ketemu sepakat lah intinya. Intinya saya tetap dengan pegangan saya yang saya tahu, orang itu terhadap orang itu terhadap apa yang mereka tahu itu. Terus sampai rumah saya langsung searching, saya waktu itu nggak bawa handphone saat sholat subuh, saya searching aja bisa selesai sholat. Ke rumah saya cek, masya Allah, saya bilang, waduh saya salah tuh bilang gitu, aduh. Langsung besoknya saya langsung apa namanya ketemu sama DKM-nya, saya langsung ngomong iya saya apa lalai. Itu nggak ada dia subuh gitu. Dan memang rawatib di sholat subuh itu cuma ada di Qabliyah, dan memang benar gitu kalau misalnya kita ada kekurangan atau ada kesalahan ya kita minta maaf. Dan setelah itu jadi pembelajaran buat saya, penting sekali untuk ilmu itu dicatat, lalu dipelajari, kalau bisa terus diulik gitu. Dan dicari apa, dalil yang lebih kuat lagi, dalil yang kuat yang paling sahih itu. Jadi saya didebat waktu itu pertama kali didebat. Nah setelah itu bahkan ada beberapa yang menghujat gitu, khususnya teman-teman saya yang tahu saya di belakang, tahu saya bagaimana saya dulu gitu. Karena sholat bentar lagi juga ntar balik lagi gitu, bentar lagi juga uh, apa namanya ngeband lagi gitu. Cuman ya udahlah, itu ada yang ngedebat, ada yang ngehujat, itu udah biasa gitu. Yang penting saat berdebat kita dalam kondisi benar, dan kalau kondisi salah itu ya kita ya udah akuin gitu. Dan akhirnya terakhir saya mengakuin ya saat itu saya salah, dan saya terus meningkatkan ilmu pengetahuan saya tentang sholat itu, khususnya sholat yang sunnah muakkadah gitu, apalagi wajib ya, sunnah muakkadah. Terus sholat fardu kifayah seperti sholat jenazah itu ya, sholat sejenisnya gitu. Itu jadi setelah itu saya coba konsisten, saya ajak istri untuk sholat, berat rasanya tapi memang harus gitu, karena ini kewajiban, bukan bukan sunnah. Kalau sholat fardu itu kewajiban, sekali lagi kewajiban kita semua orang muslim itu untuk sholat, rasakanlah nikmatnya. Nah kalau misalnya saya bisa mentransfer bagaimana nikmatnya setelah sholat, pasti pasti orang-orang yang malas sholat itu pasti akan berbondong-bondong untuk sholat. Bahkan kalau nggak salah saya lupa ada beberapa asar atau cerita yang mengatakan jika misalnya orang dibangkitkan dari kubur ini dibangkitkan untuk menjalankan 5 menit waktunya, dia akan memanfaatkan bukan untuk makan, bukan untuk biologis kepada istri tercintanya, bukan untuk proyek miliaran, tapi untuk menyembah Allah atau melakukan ibadah terbaik yang bisa dia lakukan dalam waktu 5 menit tersebut. Sholat dua dua rakaat yang dia bisa lakukan, karena apa, setelah itu dia nggak akan bisa lakuin lagi. Makanya jangan sampai kita menyesal. Lebih baik kita capek sekarang, sholat terus nggak ada negosiasi sama syaitan. Sholat itu kalau bisa di awal waktu, di sab satu dapat pahala yang paling besar, paket komplit. Sholat kalau bisa dapat sholat yang luar biasa excellent. Mulai dari apa, panggilan gerakannya kita mengerti, surat yang kita baca kita mengerti, iya karena na'budu wa iyyaka nasta'in, itu maksudnya kita tahu apa artinya Allahu Akbar, kita tahu, kita saat lagi sujud kita tahu subhana rabbil a'la wa bihamdi, kita tahu artinya, itu akan luar biasa. Tambah lagi dengan doa, setelah itu kita paketin dengan sholat qobliyah dan ba'diyah, kita tunggu waktunya dengan berdoa antara azan dan iqamah, ataupun kita sambil membaca Quran. Itu maksudnya kita buat semua paket lengkap. Itu yang saya pelajarin, dan akhirnya membawa saya ini mudah-mudahan insya Allah coba menerapkan kepada keluarga yang ada di rumah, walaupun agak sedikit berat, maksudnya rintangannya berat, karena butuh apa ya, butuh kesantunan pelan-pelan kita untuk memperingatkan sesuatu hal, apalagi ke orang yang di rumah, orang tua, istri, anak, itu harus pelan-pelan. Dan kalau bisa harus tetap ada progres konsisten kita nggak mau melihat orang tua kita ataupun anak istri kita berbeda nanti saat nanti di akhirat. Mudah-mudahan jangan sampai. Udah, mungkin itu aja perjalanan Abu Mihdat. Setelah itu alhamdulillah kami terus konsisten untuk menjalankan sholat, insyaallah. Dan satu lagi motivasi saya kenapa waktu itu semangat untuk sholat,
Karena ada hadis dari Rasulullah SAW, barang siapa atau siapa yang sholat 40 hari tanpa ketinggalan takbiratul ihram di masjid ya, itu dia terhindar dari sifat kemunafikan dan dijauhkan dari api neraka jahanam. Luar biasa. Jadi kita kejar 40 hari berturut-turut tanpa ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Jadi pas ada azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, langsung buru-buru ke masjid. Jadi sebelum azan kita udah kira waktunya, kita ambil wudhu, pakai baju terbaik untuk menghadap Allah, langsung sholat. Apapun kerjaan yang sedang kita lakukan, mau itu lagi di kantor, mau itu lagi di luar, lagi berkunjung ke rumah keluarga, saat lagi ada panggilan sholat, tinggalkan. Ya, karena hak Allah itu lebih tinggi dibanding hak wajibnya makhluk. Beda kalau nanti ketemu sunnahnya Allah, ketemu haknya makhluk pun akan ditentukan, misalnya kayak orang tua, bos, panggilan-panggilannya pun yang tidak melanggar syariat atau tidak bermaksiat, itu kita bisa dirikan, sunnahnya kita bisa tekan, itu maksudnya. Ya mungkin itu aja, terima kasih yang udah dukung channel Abu Migdad. Yang belum subscribe silahkan di subscribe, terima kasih. Dan kita tutup dengan kafaratul masjid. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.